Berdasarkan data dari World Population Review, Indonesia itu masuk ke peringkat terendah ya dari 11 negara ASEAN. Oke. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,49 dan ini adalah yang terendah. Ya, dan juga negara kita ini kan terkenal dengan orang-orang yang malas membaca. Iya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Kenapa sih sebenarnya yang terjadi di Indonesia ya tentang SDM ya, sumber daya manusianya? Kenapa SDM Indonesia itu rendah? Apakah ada hubungannya dengan IQ? Nah, di sini kita akan melihat dulu bagaimana istilahnya IQ kita itu dapat peringkat berapa dan statusnya itu bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa di negara kecil seperti Malaysia itu lebih besar IQ-nya dan lebih bagus SDM-nya daripada kita? Kenapa Singapura itu orang-orangnya SDM-nya ini tinggi ya kualitasnya dibandingkan dengan kita di Indonesia? Padahal kalau kita lihat dari sumber kekayaan kita itu mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Tapi kenapa SDM kita rendah? Nah, kita akan bahas dengan sangat-sangat bagus kali ini karena memang ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita tengok ya gitu kan. Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Apakah kalian tahu negara dengan rata-rata IQ terendah se-Asia Tenggara atau se-ASEAN itu negara mana? Berdasarkan data dari World Population Review, Indonesia itu masuk ke peringkat terendah ya dari 11 negara ASEAN. Oke. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,49 dan ini adalah yang terendah. Dan kita juga bisa lihat dari tabel ini populasinya juga yang paling banyak. Dan coba sekarang sama-sama kita lihat IQ 78 itu masuk ke kategori mana? Ya. 78 masuk rendah atau keterbelakangan mental. Bodoh katanya. Mana nih guys? Moron atau debil IQ. Ini 50 sampai 69. Oke. 80 sampai 90 rendah masih kategori normal. 91 110 normal atau kalau kita lihat di sini rata-rata sedang. Oke. Ya di tabel di atas ini 50 ini sampai 69 itu masuk ke IQ sangat rendah atau istilahnya moron atau debil. Dan di atasnya sedikit itu 70 sampai 79 ya. Kalian baca sendiri itu namanya apa? Ya, itu kategorinya apa. Makanya saya nggak heran ya kalau baca komen-komen seperti ini ya, Bang Bas. Apa tuh? Lain kali coba cek kandungan gula di dalam gula, Bang. Jenius. Orang Indonesia mah jenius. Jadi kandungan gula yang ada di dalam gula itu kita harus tahu juga ya kan. Nah, itu. Nah, di dalam tebu itu ada gula. Gulanya itu kita harus teliti juga kandungannya. Ada berapa gula di dalam gula itu. Jenius gila. Bener, Bang, bener. Kandungan gula dalam gula dong. Nah, ini cukup banyak ya yang komen-komen seperti ini di video-video saya yang membahas soal kandungan gula. Dan komen yang tidak bermutu ya, saya anggap ini. Dan juga kita juga sering lihat ya mungkin di TikTok komen-komen seperti kelihatan banget yang Uzarif, ya keripik kaca terlupakan, kemudian please Jawa dan lain sebagainya. Ini yang mencerminkan ya, karena Indonesia itu adalah pengguna TikTok terbesar kedua setelah Amerika. Makanya kita bisa lihat dan ini mencerminkan sekali data dari World Population Review tadi. Dan belakangan ini kan banyak juga diangkat isu-isu tentang stunting. Oke, Kemenkes kampanyakan supaya asupan ya protein hewani untuk cegah stunting. Protein hewani cegah stunting. Mungkin ini adalah salah satu efek dari stunting juga. Kalau menurut saya ini adalah yang dinamakan dengan otak karbo. Ya, otak karbo itu apa? Dimana seharusnya pada saat otak manusia itu bertumbuh dan membutuhkan lebih banyak protein, ya terutama protein hewani, tapi malah lebih banyak makan karbohidrat dan gula. Makanya jadilah seperti itu. Kemudian dari faktor lain, selain dari faktor stunting, itu bisa juga karena dari sistem pendidikan kita. Karena sistem pendidikan kita itu lebih banyak menghafal. Dan tidak membiasakan murid untuk berpikir secara kritis. Ya kalau kita ingat, mungkin kita lebih sering mencatat ya. Kita hanya mengcopy apa yang ditulis guru di papan tulis, kita hanya tulis ulang. Ya, dan juga negara kita ini kan terkenal dengan orang-orang yang malas membaca. Iya juga sih.
Bener juga sih. Kita waktu sekolah dulu kita kan yang penting nulis, ya kan? Tapi tidak bisa menganalisis. Akhirnya ketika kita istilahnya terperosok di dalam itu gitu kan. Maksudnya dalam pelajaran-pelajaran itu aja mengcopy paste saja gitu kan tanpa kita berpikir kritis dan juga ya itu sih. Iya, mungkin belum kata-kata kurikulum kita tuh belum. Nanti kalau kuliah baru kritis gak apa-apa. Padahal kalau kita ajarkan ketika dari kelas SD aja udah bagus, makanya itu nggak usah kuliah pun mereka udah kritis banget gitu loh guys ya. Nah itu bisa meningkatkan IQ sih. Punya IQ makin tinggi itu makin aneh. Iya aneh di mata orang-orang yang IQ-nya tuh yang rendah-rendah. IQ 78 sampai 85 ya, yang dimana itu mayoritas anak kita di Indonesia, itu biasanya bisa aja sih belajar hal baru, tapi sulit dan lama banget masuk di kepalanya gitu. Memahami konsep abstrak itu kayak bingung gitu loh di kepalanya. Dan ciri-cirinya biasanya kalau belajar nggak ngerti, ya udah naik dikit IQ-nya lah. Bener. Banyak sih, banyak yang saya temui teman-teman yang istilahnya saya ajarin tapi susah banget untuk paham gitu. Padahal tuh gampang banget menurut saya gitu. Ya mungkin sih, mungkin malas lah. Lebih ke malas mungkin, ya kan? Ya 85 sampai 100 itu biasanya udah bisa mikir hal-hal yang umum, tapi biasanya itu gampang FOMO dan ikut-ikutan. Nah ini juga banyak ya di kalangan kita. Jadi biasanya apa kata orang, oh dia ikut nih, ada berita apa di sini, oh dia ikut, di repost, marah-marah dan sebagainya tanpa mikir lebih panjang. Kalau IQ 101 sampai 115 itu biasanya udah mulai logis tuh pikirannya ya, udah bisa ngerti. Cuman biasanya perlu dikuatin dengan diskusi gitu ya. Jadi kayak biar lebih yakin, tapi dia udah punya jalan pikirnya sendiri. Nah kalau IQ-nya udah 116 sampai 130 tuh yang udah mulai superior gitu ya, dia tuh logis banget itu pikirannya, udah kayak kalau analisis suatu masalah itu bisa ambil angle-angle tertentu gitu ya, udah bisa analisis lebih dalam. Itu ciri-ciri orang yang udah pintar lah. Jadi ciri-ciri kalian masuk di IQ yang berapa nih? Coba tulis di komentar. Mantap sih. Kalau saya masuk di IQ berapa itu? Tes IQ online malah dikasih tugas matematika. Aduh, aku dulu punya teman IQ-nya 130 lebih. Begitu punya pacar langsung turun 85. Aduh, ya gitulah guys ya. Untuk pemahaman logis aku setuju. IQ itu singkatan sekitar IQ ku sekitaran 120, tapi IQ bisa berubah tergantung dari mood, kondisi, situasi. Tapi tahta tertinggi dari kecerdasan itu ada di SQ, spiritual quotient. Ya kalau SQ kamu udah cukup tinggi, otomatis IQ dan EQ mengikuti ya, karena SQ itu nggak hanya bisa berpikir logis dan kritis, tapi kamu juga punya perspektif baru tentang hidup yang jarang orang lain pahami. Nah gitu guys, mantap ini komentarnya Mbak Tuan Putri ini guys ya. Oke lanjut, kita akan melihat ya, kenapa gitu ya guys ya SDM kita itu rendah gitu kan berbanding dengan SDM yang ada di negara-negara lainnya, seperti halnya tabel yang di pertama tadi ya kan, kita kalah sama Malaysia ya kan, Singapura, terus kita kalah dengan negara-negara besar lainnya seperti itu ya guys ya. Dan apa ya, kita masih tergolong rata-rata nggak terima juga kalau saya dibilang bodoh gitu kan, tapi nggak semua, cuman rata-ratanya aja gitu loh guys ya. Nah di sini pembahasannya sangat menarik, jom kita tengok guys ya. Beberapa hari yang lalu gua sempat baca-baca komentar di video jahatnya orang miskin. Waduh, jahatnya orang miskin yang bernama Lindu Uchiha 9521. Dia berkomentar, "Bang, kenapa sih SDM Konoha itu dianggap rendah? Bahas bang." Gua bacanya sambil senyum, tapi juga sambil ngangguk. Karena pertanyaan ini tuh dalam. Bukan cuma bahas pendidikan, bukan cuma bahas soal ekonomi. Ini bahas masa depan generasi bangsa, masa depan gua, lu, dan semua orang yang lagi nonton video ini sekarang. Dan kalau kita nggak ngerti akar masalahnya, kita bakal jadi generasi yang sibuk tapi nggak maju. Capek iya, produktif, belum tentu. Hari ini gue bakal bahas secara jujur dan apa adanya. Kenapa SDM kita itu dianggap rendah. Fenomena pahit yang terjadi. Biar gue jelasin dulu fakta pahit yang jarang orang mau terima. Indonesia itu negara besar, potensinya gede, tapi SDM-nya masih sering dianggap kurang kompetitif. Lu lihat tes PISA. PISA adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. Ini adalah evaluasi internasional yang mengukur kemampuan literasi membaca, matematika,
dan sains siswa berusia 15 tahun dari berbagai negara di seluruh dunia. Oke. Lu lihat kemampuan literasi orang dewasa masih rendah. Lu lihat produktivitas tenaga kerja ketinggalan sama negara yang bahkan lebih kecil dari Benar kita. sih. Dan yang paling nyesek adalah kita negara yang punya 270 juta penduduk, tapi skill workforce kita belum sesuai kebutuhan zaman. Banyak lulusan kuliah tapi bingung mau kerja apa. Banyak yang kerja tapi nggak pernah upgrade skill. Banyak yang rajin tapi kurang efektif. Setiap gua bahas ini selalu ada yang bilang, "Bang, kok ngebahasnya negatif?" Bro, kadang tuh kita harus ngaca dulu sebelum make up. Harus ngelihat kotorannya dulu sebelum dibersihin. Benar. Akar masalahnya Sekarang apa nih? kita masuk ke akar permasalahannya. Gua akan pecah jadi 7 poin biar dalam. Yang pertama, sistem pendidikan kita itu dibentuk jadi penghafal, bukan pemikir. Dari SD sampai kuliah, kita lebih sering disuruh nginget, bukan berpikir. Iya benar. Pertanyaannya selalu, nilai lu berapa? Bukan yang nanya, lu bisa apa? Padahal di dunia nyata yang dicari itu Lu bisa kemampuan apa? nyelesain masalah, Benar. kreativitas, komunikasi, dan adaptasi. Tapi di sekolah yang dicari itu Nilai. siapa yang paling rajin nyatet dan siapa yang paling patuh aturan. Akibatnya, banyak yang jadi jago teori, tapi kaget ketika masuk dunia kerja. Dan ini bukan salah guru, bukan juga salah murid. Ini adalah warisan sistem. Masalah yang kedua yaitu terkait akses pendidikan yang nggak merata. Kita ini negara kepulauan, nggak semua orang lahir dengan kesempatan yang sama. Lu lihat di Jakarta, akses ada semua. Dan lu bandingin dengan daerah terpencil, masih susah sinyal atau bahkan mungkin nggak ada. Gimana mau bersaing kalau starting point-nya aja udah beda? Benar Ini banget. kayak lomba lari. Satu mulai dari garis start, yang satu lagi mulai dari 40 meter ke belakang. Yang ketiga, budaya yang penting aman. Tapi sebenarnya ini membunuh potensi. Kita ini bangsa yang baik, ramah, sopan, tapi kadang terlalu aman. Anak-anak di negeri ini dibesarkan dengan nasihat, jangan gagal ya, jangan malu, atau mungkin jangan kotor-kotoran. Hasilnya takut ambil resiko, Benar. takut nyoba hal baru, takut pindah karir, atau mungkin takut bangun usaha. Padahal skill besar itu lahir dari keberanian buat jatuh, bukan dari main aman. Yang keempat, kebanyakan orang kerja tapi nggak berkembang. Ini fakta yang nyesek. Banyak orang kerja 10-12 jam, tapi Oke. skillnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka sibuk, tapi mereka nggak berkembang. Dan kerja keras tanpa skill itu cuma bikin badan capek, Betul. tapi nggak bikin kita naik kelas. Benar Solusinya harus upgrade ya. minimal 20 menit sehari buat belajar skill baru. Yang kelima, budaya hierarki yang kaku. Di banyak tempat kerja, ide dari junior itu nggak didengar. Yang penting siapa yang ngomong, Bener bukan sih. apa yang diomongin. Bener Ini banget. bikin kreativitas mati. Negara maju itu memberi ruang untuk debat sehat, kritik yang membangun, dan ide liar yang realistis. Yang keenam, konsumsi hiburan lebih besar dari konsumsi edukasi. Orang kita tuh banyak yang lebih rajin nonton gosip daripada Iya nonton sih. video edukasi. Nggak salah kok suka hiburan, Bosen katanya. tapi kalau porsinya kebanyakan, ya nggak naik level. Solusinya, batasin konsumsi hiburan jadi 1-2 jam sehari. Yang ketujuh, banyak yang pinter, tapi nggak percaya diri. Ini beda sama minder, ini soal mentalitas. Banyak orang yang sebenarnya mampu, tapi selalu mikir, ah, gua mah siapa? Padahal skill itu bukan soal siapa lu. Aha. Skill itu soal lu latih apa. Benar. Lu latih apa di diri lu. Jadi kalau kita ditanya, SDM kita itu rendah atau tidak? Jawabannya, SDM kita itu bukan rendah, tapi banyak potensinya yang kekunci. Terkunci oleh akses pendidikan yang timpang, terkunci oleh budaya yang salah, terkunci oleh lingkungan yang nggak mendukung. Bener Dan banget. kalau sih. kita pengen berubah, kita harus berani ngaku dulu bahwa ada yang salah. Baru habis itu kita perbaiki. Dan yang terakhir, topik ini tuh berasal dari subscriber gua yang bernama Lindu Uchiha 9521. Kalau kalian punya pertanyaan Keren. kayak dia, mau bahas isu Keren sosial, banget. self-development, ekonomi,
atau mentalitas? Tulis aja di komentar. Oke guys, udah selesai videonya ya guys ya. Ini sangat-sangat menarik ya guys ya. Keren sih guys ya. Tapi apa ya, kenapa kita tuh seperti itu? Ternyata kita itu terkunci gitu loh guys, dengan sistem pendidikan yang timpang, dengan istilahnya budaya yang mungkin ya tidak mendukung pendidikan, atau bisa dikatakan dengan apa namanya ya, banyak kegiatan-kegiatan atau lingkungan-lingkungan kita ini yang tidak mensupport pendidikan itu sendiri gitu loh guys ya. Banyaknya hiburan yang kita tonton, banyaknya apa namanya hal-hal nggak bermanfaat yang kita istilahnya konsumsi setiap hari, tanpa kita istilahnya mengupgrade skill kita seperti itu ya guys ya. Mantap sih guys. Jadi apa, kita jadi tahu gitu bagaimana istilahnya SDM kita itu bisa maju, bagaimana istilahnya SDM kita itu bisa bagus. Ya tentunya harus dengan bantuan daripada pemerintah ataupun kerjasama daripada atas sampai bawah gitu. Kesetaraan itu sendiri sih yang membuat istilahnya SDM kita akan naik gitu. Dan tentunya juga kalau fasilitasnya sudah ada seperti itu, pasti akan membuat ya banyak orang akan cerdas seperti itu ya guys ya. Dan ya semoga bermanfaat video kali ini, semoga menambah wawasan dan juga pengetahuan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.